Ya, shalom. Shalom jemaat Tuhan. Ya, kita bersukacita tentunya pagi hari ini. Sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak menjanjikan bagi kita, tetapi percayalah bahwa sukacita kita tidak dari luar. Sukacita kita itu dari dalam, yaitu firman. Makanya Paulus berkata bahwa dia mengetahui rahasia kekuatan Tuhan, yaitu bentuknya di dalam sukacita. Makanya kalau kita bersukacita, tubuh kita kuat. Kalau kita bersukacita, tubuh kita sehat. Tetapi karena kita hidup di dunia ini, sering sekali hidup di dunia ini membuat banyak sekali halangan-halangan, sehingga kita terkadang lupa untuk bersukacita. Kadang kita lupa untuk kembali bergembira di dalam Tuhan. Nah, persoalan-persoalan di dunia ini itu banyak menekan kehidupan kita. Nah, dan masalah kehidupan sering sekali menekan hidup kita agar kita tidak bersukacita. Dan ketika kita tidak bersukacita, maka tubuh kita lemah, imun kita pun menjadi lemah. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, berbicara tentang hikmat untuk menghadapi segala masalah kehidupan. Hikmat untuk menghadapi segala masalah di dalam kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, semuanya setiap langkah hari ke hari, sebenarnya kehidupan ini banyak sekali masalah di sekeliling kita. Kaya boleh jadi masalah, miskin boleh jadi masalah, badan gemuk boleh jadi masalah, badan kurus boleh jadi masalah, ganteng pun boleh menjadi masalah, kurang ganteng apalagi, ya kan? Hitam boleh jadi masalah, putih pun boleh menjadi masalah. Firman Tuhan berkata bahwa kita berasal dari surga dan kita ditempatkan di dunia yang jahat. Dunia penuh dengan persoalan. Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, COVID-19, masalah-masalah kesehatan, banyak orang hidup ketakutan. Kita hidup tidak jauh dari masalah. Bahkan firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita percaya bahwa kita mengikut Kristus, masalah akan hilang. Hanya ada nyanyian sekolah minggu lah yang berkata bahwa Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Tapi realita kehidupan tidak seperti itu. Justru ketika kita hidup mengikut Tuhan, terkadang Tuhan izinkan proses untuk mengangkat kita. Sekali lagi bahwa masalah di dalam kehidupan ini banyak. Tetapi yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah sering sekali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita bukan masalahnya. Sering sekali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Sekali lagi, sering sekali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita bukanlah masalah yang besar itu, tetapi sering sekali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh sebab itulah pagi hari ini kita perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat untuk menghadapi persoalan setiap hari. Bahkan Yesus berkata bahwa kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, sebab besok memiliki kesusahannya sendiri. Masalah hari ini cukuplah hari ini, karena besok pasti ada lagi masalah. Sekali lagi, sering sekali yang menjadi persoalannya, yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita bukanlah masalahnya, tetapi sering sekali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu.
Bukan sebesar apa persoalan kita, bukan sebesar apa masalah kita, tetapi dengan siapa kita berjalan melalui masalah-masalah itu. Itu sangat penting. Sebab itu pagi hari ini yakinkan bahwa kita harus melakukannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 saja langsung. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kalau sudah berjumpa, boleh sama-sama kita katakan amin. Yang sudah berjumpa katakan, aku diberkati. Haleluya. Ayo kita baca 2 dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Saya tertuju ayat pokok kita pagi hari ini tentang dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya terjemahkan kalimat engkau bertindak hati-hati, saya terjemahkan itu dengan kata hikmat. Supaya kita memiliki hikmat melalui hari demi hari dalam kehidupan kita. Yosua dia memiliki masalah ketika Musa meninggal. Dia harus melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Musa. Masalah tidak buat Yosua, masalah. Hidup kita ini jadi pemimpin pun masalah, tidak jadi pemimpin pun masalah. Banyak orang dipimpin pun masalah, apalagi kalau tidak ada orang yang dipimpin, masalah juga. Yosua dia kenal rakyat Israel. Tahukah kita bahwa Yosua itu senantiasa mengikuti Musa. Bahkan satu-satunya orang yang mengikut Musa naik ke Gunung Sinai itu adalah Yosua. Yosua melihat semua tingkah laku orang Israel ketika Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel. Yosua melihat semua bagaimana tegar tengkuknya orang Israel, bagaimana orang Israel tidak takut kepada Musa, tidak menghormati Musa, bahkan Tuhan pun mereka tidak takuti pada waktu itu. Yosua harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, dan secara manusia itu satu persoalan, itu masalah, itu satu beban yang diberikan kepada Yosua. Persoalan yang berikutnya adalah begini, mereka sudah tiba di gerbang atau di seberang sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi sungai itu, dan di seberang sungai itu di sanalah tanah Kanaan. Tetapi kita harus tahu bahwa di tanah Kanaan bukan tanah yang kosong. Tanah Kanaan itu tanah yang berpenghuni. Tanah Kanaan itu tanah yang berpenduduk. Kalau kita lihat ketika Kaleb dengan Yosua berbincang-bincang, Kaleb mewakili suku Yehuda. Kaleb berkata kepada Yosua, berikanlah bagian kami Hebron, sebab dari zaman Musa demikianlah Tuhan sudah membagi itu bagi kami. Sebab itu hari ini berikanlah Hebron bagi kami, kata Kaleb kepada Yosua. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Hebron itu tanah kosong? Apakah Hebron itu hanya tanah yang berlimpah susu dan madunya? Tidak demikian. Di Hebron hidup orang-orang besar, orang-orang raksasa. Ada orang-orang enak di sana, ada orang-orang besar di sana tinggal. Dan pada waktu itu Kaleb sendiri umurnya sudah 85 tahun. Tetapi Kaleb berkata bahwa sama seperti 40 tahun yang lalu, kekuatanku sama untuk merebut negeri itu. Saudara, inilah yang menjadi persoalan bagi Yosua. Yang kedua tadi, Yosua harus membawa rakyat yang sering sekali tidak dengar-dengaran ini, yang sering sekali suka melawan ini, yang sering sekali sesuka hati mereka. Yosua harus bawa mereka memasuki tanah Kanaan. Tetapi tanah Kanaan bukan tanah yang kosong. Tanah Kanaan adalah tanah yang berpenduduk, lengkap dengan pasukan perang mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut,
Jangan tawar hati. Dan ayat yang ke-8 pesan Tuhan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya, saya tadi terjemahkan bagian ini, engkau memiliki hikmat, atau supaya engkau berhikmat dan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita perlu hikmat. Yang setuju katakan amin. Bagaimana hikmat Tuhan itu ada? Lewat konteks ini, yang pertama dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Kalau zaman sekarang dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Firman yang mana yang diperkatakan? Saya bawa kita kepada latar belakangnya. Di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, Tuhan berpesan kepada umatnya lewat Musa bahwa baik mereka duduk, baik mereka berjalan, baik mereka waktu makan, baik mereka waktu pergi tidur, maka orang-orang Israel harus mengajarkan atau memperkatakan kalimat-kalimat Taurat kepada anak-anak dan cucu mereka. Kita tahu Taurat itu sangat banyak, tetapi yang senantiasa yang harus mereka perkatakan adalah seperti 10 hukum yang diberikan kepada Musa. Kita tahu bahwa hukum pertama sampai hukum keempat dikatakan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan pikiranmu. Dan hukum yang berikutnya itu mengasihi sesama. Jadi yang harus diperkatakan dan harus, kalau bahasa yang lain dikatakan begini, janganlah perkataan-perkataan itu menjauh dari bibirmu. Artinya begini, kita tidak boleh meninggalkan kasih. Kalau kita mau mengalami hikmat, kita harus hidup di dalam kasih. Kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama itu mendatangkan hikmat kepada kita. Kalau kita hidup di dalam kebencian, kalau kita hidup di dalam dendam, maka tidak mungkin hikmat masuk dalam pikiran kita. Karena bukannya lagunya ku renungkan firman-Mu, tetapi lagunya berubah menjadi ku renungkan masalahku dan kamu. Ku renungkan setiap perbuatanmu, tunggu pembalasanku. Kisanak. Sering sekali di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak hidup di dalam kasih, merenungkan firman memperkatakan firman, itu sama dengan kita mulai menghidupi kasih itu. Itu yang menjadikan kita berhikmat. Orang-orang yang tidak hidup dalam kasih, justru di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus sendiri berkata begini, kalau engkau tidak mengampuni, maka aku akan mengirimkan algojo-algojo untuk, kira-kira kalau bahasa sekarang, memukuli kamu gitu ya, sampai kamu mengampuni. Bagaimana kita mau terima hikmat kalau kita hidup dalam kebencian? Jadi yang pertama, bagaimana kita mengalami hikmat untuk menghadapi persoalan setiap hari? Kita harus memperkatakan firman. Firman yang mana kita yang harus ucapkan, yang perkatakan? Itu adalah firman, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jangan pernah itu kita lupa kata firman Tuhan. Saya mau lepaskan konteksnya sebenarnya begini. Yang dimaksud oleh Tuhan kepada Yosua sebenarnya begini. Yosua, jangan sampai engkau tidak memperkatakan firmanku kepada umatku. Kira-kira begitu. Jangan sampai umatku tidak mendengar perkataan firman. Sebab itu Yosua, engkau harus memperkatakan. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk memperkatakan. Tahu kenapa jangan lupa? Karena orang Israel sering sekali lupa kepada Tuhan. Begitu mereka diberkati, kita boleh melihat banyak sekali ayat. Begitu mereka diberkati, mereka pasti lupakan Tuhan. Mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, sementara Yosua dan Musa naik ke Gunung Sinai. Musa menerima perintah-perintah Tuhan 40 hari dan 40 malam kata firman Tuhan. Itu pun terlalu lama bagi mereka, sehingga mereka selama 40 hari saja, di dalam 40 hari saja langsung berubah, melupakan Tuhan. Dia berkata kepada Harun, buat bagi kami patung.
Ini emas kami, buat bagi kami patung, buat bagi kami Tuhan sesembahan kami. Baru keluar dari Mesir, sudah lupa Tuhan. Makanya dengan tegas Tuhan berkata kepada Yosua, jangan sampai engkau lupa memperkatakan firman-Ku kepada umat-Ku. Jadi sebenarnya begini, memperkatakan di sini, saya dulu pikirnya begini, memperkatakan di sini hanya cukup dengan baca firman. Tetapi tidak. Itu pertama, memang ya harus, kalau kita baca, kita harus baca firman itu dengar. Itu mempengaruhi pikiran dan mindset kita, itu dipengaruhi. Ketika kita baca firman, kita baca dengan suara yang jelas, didengar. Maka saya percaya seperti Paulus berkata di dalam Roma bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita dengar, kita baca, kita dengar sendiri, iman kita semakin kuat. Oleh sebab itu, yang berikutnya kita tidak hanya baca, tetapi kita izinkan didengar orang lain. Firman itu disuarakan kepada orang lain, kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan memperkatakan. Kita tidak hanya memperkatakan di dalam doa, seperti yang kita tahu, gereja sekarang kita sudah mulai beralih kepada doa-doa yang mengucapkan firman. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu. Kami mempercayai firman-Mu seperti kitab Filipi pasalnya yang sekian ayat sekian, Tuhan. Gitu ya, sekarang kan begitu kalau berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu bagus. Tapi lebih daripada itu, kita harus saling memperdengarkan firman. Hidup dalam kampus itu paling enak untuk saling mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun terkadang ujung-ujungnya mau jotos-jotosan kan. Saya tidak tahulah di kampus kalian, tapi kalau di kampus kami, kalau sudah debat di dalam kelas sampai di asrama, sampai besok bangun pagi pun masih saja debat. Untuk mati buka begini, gitu di kamar mandi pun berdebat. Siapa yang lebih hebat tafsirnya, kan begitu kan? Nah, tapi lebih daripada itu, mari kita hidupi dia untuk katakan firman. Yang kedua, dikatakan tetapi renungkanlah itu. Jadi yang pertama katakan, didengar orang lain. Dan yang kedua dikatakan begini, renungkanlah. Kalau terjemahan yang lebih mendekati dia berkata begini, meditation. Perkatakan perlahan-lahan. Perkatakan perlahan-lahan. Ingat seorang perempuan pendarahan 12 tahun, ketika Yesus lewat, dia bertanya begini, siapa tuh? Oh Yesus. Oh, dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Kemudian dikatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Terjemah lain mencatat begini, berkali-kali, bukan sekali, tapi berkali-kali dia berkata-kata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tidak dia sadari, dia sudah jamah jubahnya. Bam! Di situ kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan dia. Itu meditasi yang sebenarnya. Meditasi sering sekali dipakai kepada seekor lembu, begitu ya, seekor kerbau. Bagaimana kerbau itu kalau kita lihat lembu, dia lepas di padang, dia akan makan. Dia makan terus, dia lihat lagi, makan lagi, dia lagi ke sana, makan lagi. Tetapi begitu sampai di rumah, dia mulai berbaring. Dengan senyumannya yang cantik itu, dia mulai mengunyah makanannya. Dia tutup mata. Itulah meditasi. Kita harus ada pikiran-pikiran firman yang selalu mempengaruhi pikiran kita. Itu meditasi. Izinkan firman itu berkata-kata dengan lembut dalam hati kita. Dia selalu berkata-kata. Itu meditasi. Jadi yang pertama tadi, perkatakan. Yang kedua, izinkan firman itu berkata-kata di dalam hati kita.
Sekali lagi, yang pertama kalau kita mau mengalami hikmat untuk menghadapi setiap persoalan setiap hari, yang pertama kita harus memperkatakan firman. Dengan iman perkatakan firman setiap hari. Dan yang kedua, izinkan firman itu berkata-kata di dalam hati dan pikiran kita setiap hari. Sering sekali apa yang kita dengar adalah apa yang sudah biasa kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa dengan merenungkan masalah-masalah, kita sudah terbiasa menikmati persoalan, maka kita tidak dengar lagi apa kata Tuhan. Kalau kita sudah menikmati persoalan, kalau kita sudah menikmati masalah demi masalah, kita nikmati, kita tidak dapat lagi mendengar Tuhan berkata-kata di dalam hati kita. Oleh sebab itu, yang pertama kalau kita mau mengalami hikmat yang dari Tuhan, hikmat untuk menghadapi persoalan setiap hari, masalah yang ada di setiap hari, yang pertama kita harus memperkatakan firman setiap hari. Jangan lupa memperkatakan firman. Dengar baik-baik bahwa orang-orang yang suka memperkatakan firman setiap hari, satu saat dia tidak lagi akan berbicara tentang masalahnya yang besar, tetapi dia akan berbicara kepada masalah itu bahwa dia memiliki Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kalau kita mau mengalami hikmat yang dari Tuhan, izinkan firman itu berbicara dalam hati pikiran kita dengan lembut. Itu namanya meditasi, renungkan. Izinkan dia berbicara, izinkan dia berbicara. Tuhan berbicara setiap hari, amin. Tentunya bagi kita bukan sesuatu yang aneh kalau Tuhan berbicara, bukan? Tidak aneh kan? Tuhan berbicara setiap hari. Demikian juga iblis. Iblis berbicara setiap hari. Justru sering sekali iblis lebih kuat frekuensinya. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan frekuensi itu. Pagi hari ini kita rubah frekuensinya. Megahertznya kita berubah, biar frekuensinya sama dengan frekuensi kerajaan Allah, sehingga kita dengar Tuhan berbisik dalam hati dan pikiran kita. Dia senantiasa berkata-kata. Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya. Banyak orang berkata begini, jangan lewat situ ya, berbahaya. Dia ikut, gitu ya. Banyak juga kita dengar kesaksian, oh dia mau naik bus, tapi ternyata Tuhan buat dia terlambat untuk naik bus. Dia mulai berpikir, kenapa saya terlambat? Kenapa saya terlambat? Ternyata nanti waktu dia jalan, busnya sudah masuk jurang. Ada seorang ibu, dia jual tempe setiap hari. Dia berjalan mengikuti sawah, dan selalu tempenya ini dinikmati orang dengan enak. Tapi satu saat dia banyak buat tempe. Begitu dia buat tempe, pada hari itu tempenya tidak menjadi. Waktu dia pergi ke kota, dia bersungut-sungut dalam hati, Tuhan, ruginya saya buat tempe sebanyak ini, Tuhan. Sampai di kota tempenya tidak jadi. Tapi kebetulan ada orang lewat yang sedang mencari kemana-mana di pasar itu, mencari tempe setengah jadi. Itu rencana Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini persoalan pasti ada. Besok ada persoalan, tahun depan ada persoalan, ada masalah. Ada masalah setiap hari. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus senantiasa memberikan hikmat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita mau melewati setiap persoalan, mari lewati dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi, bukan seberapa besar masalahnya, tapi dengan siapa kita menghadapi masalah itu. Sekali lagi, yang menjadi masalah bukan masalahnya, tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita responi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.